viral berita viral diduga mirip salah satu artis Giselle. Mungkin melatar belakangi banyaknya video-video viral itu, apakah benar kalau misalnya seseorang setelah menikah terus bercerai membutuhkan seks, itu mungkin pendapatnya seperti apa? Kalau soal kebutuhan seks ya udah pasti itu adalah satu bagian ya di dalam rumah tangga. Kalau menurut teori gitu ya, menurut teori dari Sternberg, teori cintanya Sternberg ya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu perlu 3 hal yang cukup signifikan mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga, yaitu passion, intimacy, dan komitmen ya. Komitmennya dalam rumah tangga, intimacy itu adalah kehangatan gitu, pelukan, kasih sayang, passion itu seks dan antusiasme gitu. Nah, kalau ketiga hal ini tidak ada di dalam hubungan rumah tangga, itu yang akan mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga itu sendiri sih gitu ya. Jadi gini, seks itu penting tapi bukan segalanya. Artinya gini, ada juga sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kehidupannya selain seksnya itu terganggu, misalnya keuangan, finansial, urusan relationship gitu ya, yang tidak ada hubungannya sama urusan ranjang, itu keseimbangan hidupnya terganggu mungkin cuma sekitar 40-an% ya. Tapi kalau udah urusan seksnya terganggu, keseimbangan hidupnya si individu ini terganggu 60-70-an%. Itu artinya apa? Artinya berarti seks itu penting meskipun bukan segalanya. Kita nggak bisa berharap masuk ke dalam hubungan pernikahan lalu kita berharap bahwa ya udahlah, yang penting kita saling sayang, kita saling setia, seksnya nggak usah. Itu juga nggak fair gitu ya. Jadi buat mereka pasangan suami istri yang menahan seks gitu ya dengan harapan ya udahlah kita udah tua ini, yang penting kita udah nikah, itu juga adalah hal yang tidak adil menurut saya gitu ya sebagai seksolog. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga, seks itu sebaiknya adalah seks yang sama-sama dinikmati ya, yang resiprokal. Ada banyak orang yang berharap wah udahlah maksudnya seks kita mah oke. Kita juga tahu banyak yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak gitu kan ya. Jadi ya seks itu adalah harusnya seks yang dinikmati ya, yang atas dasar oke, suka sama suka, tapi bukan atas dasar asumsi bahwa kalau saya menikah udah pasti harus seks, udah pasti harus banyak, udah pasti harus segini. Nggak bisa. Itu juga berdasarkan pembicaraan gitu ya dari setiap individu yang membina rumah tangga ini. Kalau dalam rumah tangga itu mungkin seks itu ada berapa persen dalam rumah tangga mungkin? Kalau menurut teori dari Sternberg ya, kehidupan seks di dalam rumah tangga itu jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, kadang-kadang kan dalam kehidupan rumah tangga kita nggak bisa 100% yakin bahwa itu udah pasti akan ada terus, udah pasti harus ada 80%, 50%. Yang penting dua-duanya itu mesti ketemu di tengah. Seks itu kan juga selera, itu adalah appetite, sama seperti sama seperti makanan. Ya, kalau makanan enak kita bisa makan sendiri. Kalau aku lagi lapar, yang situ lagi nggak terlalu lapar, kita bisa gitu ya makan sendiri-sendiri. Tapi kan seks enggak, untuk dinikmati bersama. Berkah dari tujuan dari hubungan seks itu sendiri adalah satu kan, seks itu adalah untuk reproduksi, untuk punya anak gitu ya, punya keturunan. Tapi selain itu kan juga adalah untuk rekreasi dan relasi. Jadi untuk bisa bersenang-senang berdua secara fisik gitu ya, termasuk juga untuk membangun relation gitu, untuk membangun hubungan gitu, untuk membangun kehangatan. Itu kan tujuan dari seks. Jadi kalau sampai seks tidak ada, lah terus tidak ada rekreasinya dan tidak ada relasinya juga dong dalam urusan fisikal. Bahaya kan, sedih kan gitu. Ya mau berapapun persentasenya tetap itu harus ada, tapi bukan karena keterpaksaan, tapi lebih baik dibangun karena dasar antusiasme berdua gitu. Bisa jika video itu emang benar seseorang yang Giselle itu mbak, apa yang melatar belakangi dia berhubungan tapi kayak menikmati dengan membuat video gitu? Kalau gini ya, sebenarnya sih orang mau bikin apapun tentang hidupnya dan dirinya itu adalah otoritas tubuh manusia gitu ya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Siapapun orang yang mau melakukan hal seperti ini, misalnya merekam gitu ya, belum tentu itu adalah sebuah penyimpangan ya. Jadi jangan sampai dilarikan ke sana. Kenapa orang mau melakukan itu? Iya, karena alasan apapun, variasi gitu ya, membuat lebih seru, mengevaluasi. Cuma ya memang harus hati-hati karena konsekuensinya jika tersebar dan sebagainya memang bisa mempengaruhi gitu ya, bisa jadi problem gitu. Tapi sekali lagi buat saya, apapun yang orang ingin lakukan atas dasar konsensual, dua-duanya mengetahui, jangan sampai ini menjadi sebuah revenge porn gitu ya. Artinya sengaja merekam supaya nanti bisa mengancam atau bahkan diancam untuk menyebarkan karena menginginkan sesuatu gitu ya, untuk memblackmail kalau menurut saya. Tapi apakah semua orang yang merekam hubungan seksualnya adalah perilaku menyimpang? Belum tentu.
Nah, buat saya kadang-kadang mungkin untuk variasi aja, dan itu ya terserah si individu itu sendiri. Tapi itu bisa menjadi menyimpang jika ya kalau nggak direkam, orang ini tidak bisa terangsang gitu, tidak bisa melakukan hubungan seks sama sekali. Itu baru masuk dalam penyimpangan perilaku seksual. Tapi kalau seorang individu yang ya baik-baik saja, yang kalau nggak direkam juga dia nggak apa-apa, tapi sekali-sekali dia ingin merekam hanya untuk alasan apapun, saya rasa dia tidak berhak dilecehkan, dia tidak berhak dikatain macam-macam yang negatif, tidak berhak dihujat gitu ya. Tapi itu adalah otoritas tubuh si orang ini yang dalam rekaman ini, selama rekaman itu konsensual kalau menurut saya, atas dasar suka sama suka dan tahu sama tahu bahwa ini akan direkam. Buat saya sih itu lebih penting. Berarti kalau misalnya bisa dibilang dia kan sudah bercerai dan berhubungan dengan orang lain, berarti membutuhkan seks yang lebih dari sebelumnya atau emang membutuhkan seks yang biasa aja gitu, Mbak? Itu tidak bisa kita ketahui dari hal-hal seperti ini, karena bagaimanapun juga apa kebutuhan seks kan kita nggak, apakah kita bisa tentukan hanya dari ada sebuah video tersebar gitu ya, dan kebetulan yang tersebar di mana isinya adalah individu yang single karena bercerai gitu. Apakah karena dia punya kebutuhan seks yang luar biasa? Belum tentu. Itu kan hanya satu di antara ribuan kejadian di balik penampilan itu yang kita nggak pernah tahu, Mas, gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa dia punya kebutuhan seks yang tinggi ataupun tidak hanya berdasarkan tersebarnya video ini gitu ya. Apakah dia punya kebutuhan yang tinggi sehingga dia merasa harus direkam, itu juga tidak bisa didiagnosa sedemikian rupa, tidak bisa dianalisa dengan cara begitu juga, Mas, gitu. Bisa dibilang seks itu masih kebutuhan manusia nggak sih, Mbak, kalau misalnya seperti itu? Iya, kalau menurut Abraham Maslow kebutuhan dasar manusia adalah makan, minum, dan seks gitu ya. Kalau nggak makan bisa mati kelaparan, kalau nggak minum bisa mati dehidrasi ya. Kalau seksnya kurang biasanya jadi akan kesel mulu kan, cranky gitu ya. Nah, seks di sini bukan hanya masalah hubungan intim aja, tapi juga ekspresi seksual, kayak misalnya rasa penghargaan terhadap tubuh dan seksualitasnya, bahwa kita adalah makhluk seksual dan kita wajar untuk mengekspresikan diri kita secara seksual. Itu juga adalah bagian kalau menurut Abraham Maslow gitu ya, sampai di satu titik di mana seks yang lebih bermakna itu ada di bagian love ya gitu, love and belonging itu kan. Jadi itu ada tahapan Abraham Maslow bahwa need of fulfillment, setiap orang itu punya kebutuhan yang ingin dipenuhi gitu ya. Salah satu kebutuhannya sebagai orang normal adalah pemenuhan kebutuhan seks gitu. Jadi pemenuhannya itu tergantung setiap orang, apakah Anda ingin melakukannya dalam komitmen atau tanpa komitmen, misalnya seks pranikah dan sebagainya gitu ya. Asal itu adalah konsensual antara dua orang dewasa gitu. Itu aja sih yang lebih penting. Jadi kalau misalnya berhubungan seks tapi nggak ada hubungan atau relationship, itu mungkin bisa dibenarkan juga, Mbak? Kan ada ini kalau soal dibenarkan apa dibenarkan bukan hak saya ya, gitu. Itu kan jawaban moralnya gitu. So itu bukan konteks saya. Saya cuma mengatakan bahwa dalam namanya perilaku seksual itu ada dua macam gitu kan, hubungan yang dengan komitmen atau yang tanpa komitmen. Nah, yang tanpa komitmen itu ada namanya casual relationship. Casual relationship bisa macam-macam, bisa jadi ada one night stand yang kita sebut sebagai cinta satu malam gitu ya, ada friends with benefit gitu, lalu ada sex buddy gitu ya, ada apapun itu gitu. Apakah orang yang pacaran harus selalu melakukan seks? Ya enggak juga kalau mereka nggak mau gitu ya. Tapi bahwa faktanya seks pranikah itu kan ada seks sebelum menikah gitu. Demikian juga ada seks ekstramarital gitu ya. Nah, yang menjadikan ini benar salah adalah kembali lagi ke penilaian agama budaya Anda masing-masing. Tapi pada dasarnya hidup itu kan adalah pilihan. Jadi janganlah memilih perilaku seks yang beresiko. Kalau menurut saya beresiko terhadap infeksi menular seksual, terhadap HIV/AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Yang penting itu aja gitu ya. Kalau Anda mau melakukan seks dalam konteks sebelum menikah atau misalnya di luar pernikahan atau di dalam konteks pernikahan aja, bagus gitu. Jadikanlah itu pilihan sadar bahwa ketika Anda melakukannya, hindari resiko terhadap infeksi menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan HIV/AIDS kan gitu. Terakhir mungkin, berarti seks itu emang nggak bisa dihindarkan dari manusia gitu, emang itu kebutuhan dasar. Ya, tapi jangan lupa ya bahwa gini, seks itu adalah bagian dari sistem kita kan, gitu ya. Saya, Mas, gitu ya. Kita semua ini adalah makhluk seksual kan, gitu ya. Begitu kita sudah mimpi basah dan menstruasi, kita sudah puber, berarti kita sudah aktif secara seksual. Nah, sejak saat itu, ketika umur kita masuk ke usia 21 tahun, prefrontal cortex kita ini atau otak depan kita itu tumbuh dengan sempurna. Artinya kita harus tahu baik buruk benar salah.
dalam urusan perilaku seksual ya, pilihlah sexual behavior atau perilaku seksual yang Anda sanggup tanggung konsekuensinya gitu ya. Jadi jangan main brutal juga tidur sana sini kalau Anda nggak sanggup tanggung konsekuensinya. Jangan menjalin sesuatu yang Anda nggak jelas ini apa gitu ya. Nah, konsensual itu penting, batasan-batasan atau boundaries itu juga penting gitu ya. Jadi kita sebagai makhluk seksual, kita pasti secara normal akan tertarik pada manusia lain, baik secara fisiknya, secara seksual ataupun secara intelektual. Kalau kita tertarik secara seksual, apakah kita kayak kucing? Pada saat musim kawin harus dilampiasin kan enggak. Nah, ketika kita akan melampiaskan hasrat seks kita, jangan lupa terhadap norma, terhadap agama, terhadap batasan, terhadap konsensual. Karena kita punya otak depan, kecuali otak depan kita ya udah hancur ya. Jadi kita kayak kucing, setiap lagi horny gitu ya, tiap terangsang nafsu deh gitu ya, nempelin lawannya gitu ya. Iya nggak seperti itu kan gitu. Kita tetap ada konteks-konteksnya dan itu kembali lagi pada si manusianya gitu.